Apakah kami tidak cukup menjadi pemuas naluri setan yang bersarang di hati para penjagal ini? Apakah harus jatuh ratusan ribu korban lagi dengan dalih menebus kesalahan yang diperbuat oleh segelintir elit? Yang namanya pun tidak pernah kami dengar. Maaf, saudara-saudara, saya lupa. Saya harus berdoa, sebab mati bagi saya adalah peristiwa yang sakral, yang mesti didahului dengan doa-doa. Apalagi sekarang saya diberikan anugerah untuk mengetahui kapan saya harus mati. Saya yakin tak ada satupun di antara saudara-saudara yang tahu hari kematiannya. Tetapi sebentar, apa gunanya berdoa? Toh, bentar lagi saya akan mati. Saudara-saudara, jangan salah paham. Doa-doa diturunkan bukan hanya untuk memohon pertolongan, tetapi yang lebih penting adalah membuat ketentraman sehingga tabah menghadapi hari kiamat pun sekalipun. Jadi, biarkan saya berdoa dengan khusyuk sebentar. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba rondongan peluru menghujani kami. Banyak di antara kami yang panik karena tidak menduga akan secepat itu kami harus menyebut ajal. Di tengah keputusasaan yang dalam, sejak tadi diam-diam kami tetap berharap akan datang penyelamat, seseorang yang mampu memberi pencerahan bahwa apa yang sekarang menimpa bangsa ini hanya kekeliruan dalam memahami ideologi. Perbedaan ideologi tidak harus berakhir saling bantai. Bukankah saudara-saudara juga tahu, ideologi hanya kendaraan yang pada akhirnya membawa kita pada tujuan yang sama. Kalau saudara-saudara menyadari itu, bukankah berkuasa hanya sebuah kesempatan yang diberikan dan bahkan ditakdirkan untuk membawa kita semua, apapun ideologinya, pada keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dengan tenang, saya menyelinap di balik drum. Saya pikir kalau kematian belum disabdakan, betapapun buruknya situasi, saya akan selamat. Dalam temaram cahaya, di balik drum, di sudut itu, ruangan itu, saya lihat banyak orang yang terkapar. Beberapa di antaranya berupaya menyelamatkan diri dengan mencoba menggapai balkon. Tetapi tentu saja berondongan peluru jauh lebih cepat ketimbang mereka yang berangkat dalam genangan darah. Mereka pun akhirnya terkapar kembali, dan darah-darah mereka tumpah entah untuk apa. Saya tidak paham. Inikah politik? Beginikah caranya mencapai cita-cita adil dan makmur itu? Saudara-saudara mungkin sependapat dengan saya bahwa jalan kekerasan hampir pasti menuai kekerasan yang lain. Lagi-lagi saya pun bergidik sekali. Kalau toh saya harus mati sekarang, apakah kekerasan akan berhenti di sini? Apakah kekerasan akan berhenti di balik pintu gedung tua ini? Siapa yang menjamin bahwa tumpukan jasad
kami sudah cukup berarti untuk menghentikan pembantaian ini. Saudara bisa dan berani. Kalau tidak ada yang berani menjamin saya tidak rela menjadi tumbal karena kekuasaan saudara-saudara. Bahkan dengan alasan memulihkan stabilitas pun, apakah saudara-saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak mengerti politik seperti saya dibantai seperti anjing? Apakah saudara-saudara yakin kelas petani seperti kami bisa mengancam kekuasaan? Kami orang yang berpikiran sederhana bisa turun ke sawah untuk meneruskan hari esok. Untuk meneruskan hari esok saja sudah cukup. Pendidikan tidak menjadi prioritas, apalagi kekuasaan. Kami tidak peduli siapapun yang berkuasa, apapun ideologinya, karena kami cuma mau hidup. Tetapi kami tidak mau menumpang hidup di ketiak para tuan tanah. Kami ingin bebas menentukan nasib kami. Sungguh tak saya duga, saudara-saudara, drum di mana saya merasa akan selamat tiba-tiba diberondong peluru. Drum itu meledak, api membumbung menjilat sampai ke atas, dan saya terbakar. Saudara, seluruh tubuh saya terasa panas. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Ada lagi yang bisa saya lakukan lagi kecuali berteriak. Berhak tembak saya, meski saya tidak rela, tetapi izinkan saya mati dengan cara yang beradab. Tembak saya, bajingan. Saya roboh, tetapi tak saya dengar letusan senapan. Pastilah saya mati hangus. Samar-samar saya lihat atap mulai runtuh. Kobaran api rupanya telah membakar seluruh gudang. Orang-orang itu, saya tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Saya tak bisa melanjutkan cerita ini karena ingatan saya mulai kabur dan pelan-pelan menghilang. Itulah saudara-saudara yang ingin sekali bercerita banyak kepada saudara-saudara, tetapi saya tidak pernah diberi kesempatan. Sampai akhirnya saya datang lewat tubuh saudara saya ini. Ya tak lain saudara bungsu saya. Tolong, setelah saya pergi sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Semoga ia selamat, tidak mati konyol seperti saya.